Komisi 3 DPRD Banyuwangi mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata seiring turunnya penerimaan restribusi wisata pasca COVID-19. Ketua Komisi 3 Emi Wahyuni Dwi Lestari membenarkan bahwa selama ini penerimaan retribusi di Kabupaten Banyuwangi masih tergolong rendah di kisaran angka 56% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurut Emi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memaparkan beberapa program atau kebijakan yang mampu mendongkrak penerimaan retribusi sektor pariwisata. Di antaranya, penyesuaian tiket masuk destinasi wisata dan mengoptimalkan aset daerah seperti dermatori atlet maupun terminal terpadu pariwisata. Kita secara global ini kan sangat-sangat rendah di angka 56%-an seperti itu. Kemudian kenapa kita panggil Dinas Pariwisata, yaitu terkait pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Ada beberapa, yaitu ada GWD, kemudian dormitori, kemudian yang selatan ini Palmera. Nah, sebelahnya Mustika. Nah, di situ kita ketahui bahwa di tahun 2022 capaian PAD kita, retribusi kita di PAD ini memang rendah. Jadi targetnya di angka 2022 targetnya di angka 2M 300, capaiannya 730 miliar. Kemudian 730 juta. Kemudian di tahun 2023 ini targetnya 3M, nah capaiannya sampai di bulan Agustus ini masih sekitar 400. Artinya apa? Artinya kita perlu mendorong Dinas Pariwisata ini untuk melakukan inovasi-inovasi yang mana ini bisa membuat target capaiannya bisa meningkat. Politisi dari Partai Demokrat ini menambahkan, melihat potensi retribusi yang masih belum maksimal, Komisi 3 mendorong Disputpar untuk melakukan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi sektor wisata, sehingga target retribusi tahun ini dapat tercapai 100%. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan segera mengelola sebagian pulau Tambuhan yang terletak di Kecamatan Wongsorejo sebagai destinasi wisata dan membentuk badan usaha milik daerah atau BUMD pariwisata berbasis IT. Sementara menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi M. Yanuar Bramuda, ia mengakui bahwa retribusi sektor pariwisata belum mencapai target yang ditetapkan. Namun pihaknya optimis jika pada tahun 2023 ini bisa maksimal. Tahun ini targetnya 3,4. Ya 3,4. Tahun sebelum Covid kita 2M, 2,3. Jadi naiknya malah 1,1 M. Sedangkan potensi kita tidak bertambah. Maka perlu tadi ada beberapa yang kita hidupin, contoh tabuhan kita optimalkan. Ada beberapa aset yang idle ya, tidak bergerak tapi coba kita gerakkan lagi agar menambah sektor-sektor PAD dan target itu bisa tercapai. Kita kan dari 3,4 itu hanya kelola Mustika sama Grand Watu Dodol. Hanya dua itu, sehingga memang berat ya, sangat berat dengan kondisi yang sekarang. Tapi kita tidak patah, gitu ya. Nah, sektor pariwisata ini juga meningkat. Kita tahu di tengah keterbatasan COVID, kita kan perlu ada pemulihan. Aksesnya aja belum sempurna. Jadi dari target yang ada kita mengakui bahwa memang kita belum mencapai itu. Memang targetnya malah lebih sebelum COVID, jauh sebelum COVID. Tetapi kita optimis bareng-bareng dengan teman-teman Komisi 3 untuk mewujudkan bagaimana capaian target itu bisa maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu ada terobosan-terobosan baru. Tadi saya sampaikan gagasan baru, bagaimana teman-teman Komisi 3 juga mengamini, kita membuat ya semacam badan usaha yang khusus menangani IT. Kalau Gojek, Grab, Traveloka aja bisa ngambil duitnya orang Banyuwangi, kenapa kita tidak mengoptimalkan potensi itu? Ya, bahkan banyak pekerjaan yang di luar itu yang bisa kita optimalkan untuk kita hubungkan dengan orang. Contoh misalnya, kita cari tukang pijat aja sulit. Tapi kalau kita di dalam aplikasi yang itu masuk BUMD online, ya, lalu kita bisa terhubung, lalu Pemda mendapatkan PAD dari situ, berapa omset yang kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah berapa orang yang bisa kita hubungkan pekerjaan-pekerjaan baru, sehingga yang wacana anak-anak muda sekarang bekerja nggak harus di kantor, tapi dengan online aplikasi yang tadi saya sampaikan itu akan mendapatkan lompatan PAD yang luar biasa.
Yanuar menambahkan, untuk mewujudkan penerimaan retribusi yang maksimal, pihaknya akan melakukan terobosan atau gagasan baru, sebuah badan usaha yang khusus menangani IT semacam BUMD online penunjang sektor pariwisata. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Adi Tamal, Nasional TV melaporkan.